Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, salam semangat. Semangat untuk belajar. Baiklah Bapak Ibu, silahkan disimak baik-baik soal-soal CATP3K. Soal nomor 1 yang disebut dengan pembangunan nasional yaitu titik-titik. A. Pembangunan untuk lebih maju. B. Pembangunan suatu negara. C. Pembangunan menyeluruh. D. Pembangunan yang berbudaya. E. Pembangunan sesuai kemampuan. Jawabannya adalah D. Pembangunan yang berbudaya. Soal nomor 2, tertib sosial merupakan titik-titik. A. Suatu keadaan masyarakat teratur dan bersifat tetap dan tidak berubah. B. Pola perilaku anggota masyarakat dalam interaksi sosial. C. Norma-norma sosial yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. D. Upaya mematuhi dan menerapkan nilai-nilai dan norma yang berlaku. E. Norma-norma sosial yang tumbuh di sebagian masyarakat. Jawaban untuk soal nomor 2 adalah D. Upaya mematuhi dan menerapkan nilai-nilai dan norma yang berlaku. Soal nomor 3. Kebudayaan nasional Indonesia berlandaskan pada titik-titik. A. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999. B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. C. Undang-Undang Dasar 1945. D. Pancasila. E. Ketetapan MPR. Jawabannya nomor 3 yaitu C. Undang-Undang Dasar 1945. Soal nomor 4. Budaya lokal umumnya bersifat titik-titik. A. Tradisional. B. Klasik. C. Modern. D. Antik. E. Terbelakang. Jawabannya adalah A. Tradisional. Soal nomor 5. Yang termasuk dampak negatif akibat keberagaman budaya kecuali titik-titik. A. Menimbulkan konflik antar elit dan golongan politik. B. Sebagai alat bersatunya masyarakat walau berbeda agama. C. Menimbulkan krisis ekonomi dan moneter. D. Menimbulkan konflik antar suku bangsa. Jawabannya adalah B. Sebagai alat bersatunya masyarakat walau berbeda agama. Soal nomor 6. Ketika gagal mencapai suatu yang saya inginkan, saya titik-titik. A. Mencari dengan seksama siapa yang turut bertanggung jawab terhadap kegagalan saya. B. Mengambil waktu untuk menenangkan diri. C. Berserah hati. D. Melakukan introspeksi dan memperbaiki kegagalan tersebut. E. Meminta bantuan kepada lebih banyak orang. Jawaban untuk soal nomor 6 adalah D. Melakukan introspeksi dan memperbaiki kegagalan tersebut. Soal nomor 7. Jika atasan Anda meminta suatu permintaan yang tidak masuk akal, apakah Anda sulit untuk mengatakan tidak? A. Jika tugas tersebut dalam proses hanya bisa diselesaikan sedikit, maka saya tolak. B. Saya akan menerima karena itu perintah atasan. C. Terkadang saya terima, terkadang saya tolak, tergantung bagaimana tugas tersebut dan apakah saya bisa menyelesaikannya. D. Jika tugas tersebut memang tidak bisa dikerjakan, tidak sulit untuk mengatakan tidak. E. Saya akan menolak tegas. Jawabannya adalah D. Jika tugas tersebut memang tidak bisa dikerjakan, tidak sulit untuk mengatakan tidak. Soal nomor 8. Orang tua saya sakit keras, akan tetapi di kantor pekerjaan tidak bisa ditinggalkan. Sikap saya adalah titik-titik. A. Tidak masuk kerja dan memberikan surat izin.
B. Bekerja ke kantor seperti biasa dan menghubungi orang tua setiap waktu dari tempat kerja. C. Berusaha membereskan pekerjaan dan meminta izin kepada atasan jika memang itu diperlukan. D. Mengurus orang tua dan mengirimkan surat sakit dari dokter. E. Datang ke kantor agak siangan dan menjelaskannya kepada atasan bahwa orang tua sakit. Jawaban untuk soal nomor 8 yaitu C. Berusaha membereskan pekerjaan dan meminta izin kepada atasan jika memang itu diperlukan. Soal nomor 9. Pemecahan masalah dengan cara perundingan yaitu dengan metode titik-titik. A. Akomodasi, B. Kompromi, C. Kolaborasi, D. Kompetisi, E. Remisi. Jawaban untuk soal nomor 9 adalah B. Kompromi. Soal nomor 10. Yang termasuk unsur-unsur kebudayaan yaitu titik-titik. A. Peralatan, B. Bahasa dan tarian, C. Bahasa dan kesenian, D. Tempat wisata dan sistem keagamaan, E. Bangunan modern. Jawaban untuk soal nomor 10 yaitu C. Bahasa dan kesenian. Soal nomor 11. Sifat utama yang saya miliki adalah titik-titik. A. Ulet, B. Berani, C. Jujur, D. Rajin, E. Disiplin. Jawabannya adalah C. Jujur. Soal nomor 12. Manakah yang akan Anda dahulukan, menyelesaikan tugas hari itu terlebih dahulu atau melaksanakan perintah untuk mewakili atasan menghadiri undangan rapat dinas? A. Menyelesaikan tugas dulu karena mendesak. B. Melaksanakan tugas atasan terlebih dahulu. C. Menyelesaikan tugas dulu karena tugas itu menarik bagi saya. D. Menyelesaikan tugas dulu meski sangat terlambat memenuhi undangan tersebut. E. Saya tidak akan menuruti atasan karena sedang mengerjakan tugas penting. Jawaban nomor 12 adalah B. Melaksanakan tugas atasan terlebih dahulu. Soal nomor 13. Saya diutus untuk menghadiri seminar menggantikan atasan saya. Pada saat bersamaan, saya sedang mengerjakan laporan yang tidak terlalu mendesak. A. Saya akan selesaikan terlebih dahulu laporan tersebut sebab bisa saja diminta oleh atasan sewaktu-waktu. B. Laporan tersebut akan menjadi merepotkan kalau tertunda. C. Saya akan menghadiri seminar tersebut agar dapat menghindar dari tugas laporan. D. Saya akan menghadiri seminar tersebut karena laporan belum harus segera diserahkan kepada atasan. E. Saya bisa menghadiri seminar dan mengerjakan laporannya nanti saja. Jawaban nomor 13 adalah D. Saya akan menghadiri seminar tersebut karena laporan belum harus segera diserahkan kepada atasan. Soal nomor 14. Hampir semua pegawai di kantor instansi saya meminta uang tanda terima kasih atas pengurusan surat izin tertentu. Namun menurut peraturan kantor, hal itu tidaklah diperbolehkan. Maka saya A. Ikut melakukannya karena bagaimanapun juga kawan-kawan kantor juga melakukannya. B. Melakukannya hanya jika terpaksa membutuhkan uang tambahan untuk keperluan keluarga sebab gaji kantor memang kecil. C. Terkadang saja melakukan hal tersebut. D. Berusaha semampunya untuk tidak melakukannya. E. Tidak ingin melakukannya sama sekali. Jawabannya adalah E ya tentunya. Tidak ingin melakukannya sama sekali. Soal nomor 15. Anda secara sukarela memberikan informasi ataupun opini dalam diskusi dengan orang-orang yang tidak Anda kenal dengan baik. A. Ya, karena mereka orang terdekat dengan saya dan saya percaya. B. Tergantung seberapa dekat, mungkin untuk keluarga dan sahabat saja. C. Melihat kondisi dahulu seberapa dekat dan seberapa penting informasi tersebut.
D. Selalu menyimpan opini tersebut untuk kepentingan bersama. E. Selalu menyimpan opini tersebut untuk kepentingan sendiri. Jawabannya untuk soal nomor 15 yaitu C. Melihat kondisi dahulu, seberapa dekat dan seberapa penting informasi tersebut. Nomor 16. Anda ditugaskan atasan untuk menyelesaikan tugas yang kurang dikuasai. Yang Anda lakukan adalah A. Mengerjakan tugas semaksimal mungkin walaupun mungkin perlu waktu lebih lama dan bantuan orang lain. B. Mencari informasi dari berbagai sumber agar dapat menyelesaikan tugas secara mandiri. C. Meminta bantuan pegawai yang berpengalaman dan menyelesaikan sesuai waktu yang ditentukan. C. Mencari informasi tentang tugas itu dan merancang strategi agar dapat menyelesaikan dengan cepat. E. Meminta bantuan pegawai yang berpengalaman. Jawaban nomor 16 yaitu ketika ditugaskan atasan untuk menyelesaikan tugas yang kurang dikuasai, yaitu D. Jawabannya adalah D. Mencari informasi tentang tugas itu dan merancang strategi agar dapat menyelesaikan dengan cepat. Nomor 17. Anda akan ditugaskan ke daerah yang sama sekali baru dan belum mengenal daerah tersebut dalam waktu yang relatif lama. Apa yang akan Anda lakukan? A. Menolak dengan tegas tugas tersebut karena kurang yakin dapat bertahan di daerah itu. B. Langsung menerima tugas tersebut karena Anda suka menerima tantangan. C. Menerima tugas tersebut dan mencari informasi tentang daerah tersebut. D. Menerima tugas tersebut dengan mengajukan surat-surat tertentu. E. Menolak tugas tersebut karena kurang yakin dapat bertahan di daerah itu. Jawabannya adalah C. Menerima tugas tersebut dan mencari informasi tentang daerah tersebut. Soal nomor 18. Pada saat saya melakukan ikrar janji karena suatu kesalahan, yang saya rasakan adalah titik-titik. A. Tidak terpikirkan jika saya telah melakukan kesalahan. B. Merasa tenang karena bukan masalah besar. C. Merasa bersalah pada orang yang bersangkutan. D. Merasa malu pada diri sendiri. E. Merasa takut dipersalahkan. Jawaban untuk soal nomor 18 adalah C. Merasa bersalah pada orang yang bersangkutan. Soal nomor 19. Rekan saya meminta saya untuk memalsukan tanda tangan plesensi. Sikap saya titik-titik. A. Menuruti rekan karena dia sahabat yang baik. B. Menolaknya dan membiarkan presensi kosong. C. Mengingatkan teman dan berterus terang tidak mau melakukan kecurangan. D. Melaporkan pada atasan agar menegurnya. E. Meminta rekan lain untuk memalsukan tanda tangannya. Jawabannya adalah C. Mengingatkan teman dan berterus terang tidak mau melakukan kecurangan. Soal nomor 20. Dalam suatu kelompok, apa yang selalu Anda tampilkan tentang diri Anda? A. Orang yang kreatif dan inovatif. B. Saya mampu beradaptasi dan ramah. C. Orang yang memiliki percaya diri, hasil kinerja tinggi dan mandiri. D. Orang yang selalu berinovatif. E. Saya orang yang tidak pantang menyerah. Baiklah Bapak Ibu, untuk soal nomor 20 silahkan Bapak Ibu angan-angan dan pilih pilihannya baik semua. Bapak Ibu boleh cantumkan di kolom komentar. Terima kasih. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya hajatnya terkabul. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.